Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai organisasi dan kode etik guru Indonesia. Baik, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ninyamana Yutrisnayani dengan NIM 2113011095 dan ada rekan saya Kade Ari Widiati dengan NIM 2113011096 dan ada rekan saya yang terakhir Putu Aditya Suarmantara dengan NIM 2113011097. Baik, untuk materi yang pertama, organisasi profesi guru akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kade Ari Widiati, NIM 2113011096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi organisasi guru. Organisasi profesi keguruan berasal dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan keguruan atau guru. Ada banyak pendapat yang mengemukakan pengertian dari organisasi, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Stoner, organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan manajer mengejar tujuan bersama. Selanjutnya, menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Kester I. Bernard, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Selanjutnya, tujuan dan kewenangan organisasi profesi guru. Adapun beberapa tujuan diantaranya meningkatkan atau mengembangkan karir anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan kewenangan profesional anggota, yang ketiga meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota, yang keempat ada meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota, yang terakhir ada meningkatkan dan atau mengembangkan kesejahteraan anggota. Selanjutnya, fungsi organisasi profesi guru. Organisasi profesi guru memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pemersatu, yaitu dorongan yang menggerakkan para profesional untuk membentuk suatu organisasi keprofesian. Motif tersebut begitu bervariasi, ada yang bersifat sosial, politik, ekonomi, kultural, dan falsafah tentang sistem nilai. Namun umumnya dilatar belakangi oleh 2 motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Yang kedua, ada fungsi peningkatan kemampuan profesional. Fungsi ini secara jelas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 1992, Pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Selanjutnya, manfaat organisasi profesi guru. Manfaat organisasi dari profesi guru adalah aktif mengikuti organisasi profesi guru memberikan manfaat bagi anggotanya. Manfaat yang diperoleh dengan adanya profesi pendidikan yaitu membangun kepercayaan mengenai adanya suatu persepsi tentang kompetensi. Organisasi profesi untuk guru juga berpotensi mengembangkan kemampuan anggotanya, sehingga kompetensi pendidikan yang andal pada diri tenaga kependidikan dapat terwujud. Kebijakan pemerintah mengenai organisasi profesi guru di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1 disebutkan bahwa guru harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Sedangkan dalam pasal 41 ayat 3 dipaparkan bahwa guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Ini berarti setiap guru di Indonesia harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Di Indonesia, organisasi ini disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Ketentuan mengenai organisasi profesi guru diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Guru sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk organisasi profesi guru yang bersifat independen. Yang kedua,
Organisasi profesi sebagai dimaksud pada ayat 1 berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat. Yang ketiga, guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Yang keempat, pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat difasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan dan pengembangan profesi guru. Yang terakhir, dalam pasal 42 dinyatakan tentang wewenang organisasi profesi guru sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Yang kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir, memajukan pendidikan nasional. Selanjutnya, organisasi profesi guru yang ada di Indonesia. Organisasi profesi guru yang cukup terkenal di Indonesia adalah PGRI. Namun, siapa sangka jika banyak organisasi lain selain PGRI. Lantas, apa saja organisasi profesi guru yang ada di Indonesia? Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat PGRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan penuh semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Belanda pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru di Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1947 di Surakarta. Melalui kongres ini, segala organisasi dari kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan, pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku sepakat dihapuskan sejak Kongres Guru di Indonesia itu. Semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Yang kedua ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI. IGI didirikan pada tanggal 26 November 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi ini bermoto Sharing and Growing Together. Ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, pemerhati pendidikan di Indonesia. Kehadiran IGI diharapkan mampu mencetak guru-guru independen yang mampu mengubah dirinya tanpa harus tergantungan pada pihak lain. Tidak hanya itu, IGI juga berupaya menjadikan guru sebagai lokomotif penggerak perubahan di Indonesia. Selanjutnya ada Persatuan Guru Seluruh Indonesia atau PGSI. Jika sebelumnya ada PGRI, maka ada pula PGSI. PGSI merupakan serikat pekerja profesi guru swasta yang bersifat terbuka, independen, dan tidak terlibat dengan partai manapun atau tidak terlibat politik praktis. PGSI adalah organisasi profesi guru, serikat pekerja profesi guru yang bersifat terbuka, independen, dan non-politik partai politik. Visi PGSI adalah terwujudnya guru yang profesional yang mampu mendorong sistem pendidikan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Selanjutnya ada Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI. Semua itu bermula dari pertemuan 12 organisasi guru daerah di Hotel Bumi Wiyata, Depok, 21 sampai 23 Januari 2011. Para guru itu bersepakat untuk menghimpun dalam sebuah organisasi yang diberi nama Federasi Serikat Guru Indonesia atau VSGI. VSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pegangsaan Timur pada 17 Januari 2002, tepatnya di Tugu Proklamasi. Tujuan utama dibentuknya VSGI adalah memberikan kesempatan pada guru dan masyarakat untuk aktif dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pendidikan agar kebijakan tersebut bisa berkembang secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian akan terbentuknya demokratisasi pendidikan yang harmonis.
Selanjutnya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1952. Sampai sekarang, pada awalnya organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia yang antara lain memberikan mandat kepada Ma'arif cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukan pada tanggal 1 Mei 1958. Ma'arif cabang Surabaya berhasil membentuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu cabang Surabaya yang sekaligus sebagai kantor pusat organisasi tersebut. Kemudian berdasarkan hasil Muktamar 2 Pergunu, kedudukan kantor pusat dipindah ke Jakarta. Selanjutnya ada Perkumpulan Guru Madrasah Penulis atau Pergumapi. Pergumapi didirikan di daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 8 Januari 2018. Organisasi ini menaungi guru-guru madrasah, kepala madrasah, dan pengawas madrasah yang ingin menulis di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah mengumpulkan atau menghimpun guru-guru madrasah yang ingin belajar dan mengembangkan bakat menulis. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan menulis, praktek menulis, dan penerbitan karya anggota. Yang selanjutnya ada Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia). PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tahun 2008. Tujuan didirikan PGM Indonesia ini adalah menciptakan guru yang berkualitas sehingga suatu saat nanti bangsa Indonesia bisa bersaing dengan bangsa lain. Untuk meningkatkan kualitas guru, PGM Indonesia bisa menggelar seminar pendidikan, pelatihan guru, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Hasil yang didapatkan dari kegiatan ini harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saat Bapak atau Ibu guru bergabung dengan organisasi profesi yang mana semoga keberadaan Bapak Ibu guru memberikan kontribusi bagi anggota lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada Federasi Guru Independen Indonesia, disingkat PGII, dideklarasikan berdirinya pada tanggal 17 Januari 2002, bertempat di Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Hadir dalam deklarasi tersebut kurang dari 300 orang guru dari Aceh, Padang, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan nama-nama organisasi atau forum guru yang berbeda dari masing-masing daerah. Penyatuan organisasi atas perbedaan itulah yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi guru dalam bentuk federasi. Prinsip dasar yang melatar belakangi perbentukan PG2I adalah mendorong demokrasi pendidikan dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada guru dan masyarakat untuk terlibat dalam berpartisipasi aktif dalam setiap pengambilan kebijakan pendidikan agar kebijakan pendidikan di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara partisipasif, transparan, dan akuntabel. Selain organisasi yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga organisasi MGMP yang merupakan suatu wabah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran
yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Menurut Mangkoesa Putra, MGMP merupakan forum atau wabah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten, kota, kecamatan, sanggar, atau gugus sekolah. Tujuan MGMP menurut pedoman MGMP adalah: yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum MGMP adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalisme guru. Yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama, memperluas wawasan dan pengetahuan guru mata pelajaran dalam upaya mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mengembangkan kultur kelas yang kondusif sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengasihkan, dan mencerdaskan siswa. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Untuk kode etik guru di Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Aditya Sormantara dengan NIM 2113-011097. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kode etik guru di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian dari kode etik guru. Hornby dan kawan-kawan pada tahun 1962 mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut. Code as collection of law arranged in a system or system of rule and principle that has been accepted by society or a class or group of people. Sehingga dari pengertian tersebut, kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Secara harfiah, kode artinya aturan, dan etik artinya kesopanan atau tata susila, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi, salah satunya yaitu guru. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Lalu yang kedua adalah tujuan perumusan kode etik guru. Di sini ada 5 tujuan perumusan dari kode etik guru itu sendiri. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat profesi guru. Yang kedua, meningkatkan pengabdian para anggota profesi guru. Yang ketiga, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang keempat, meningkatkan mutu profesi guru. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu organisasi dari profesi guru tersebut. Yang ketiga, yaitu fungsi dari kode etik. Adapun fungsi dari kode etik guru itu sendiri, yang pertama yaitu agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, agar guru dapat bertanggung jawab penuh atas profesi yang diemban. Yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal antar sesama guru. Yang keempat, agar guru dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Yang kelima, agar profesi guru ini dapat membantu memecahkan masalah serta mengembangkan diri. Dan yang terakhir, agar profesi ini terhindar dari campur tangan profesi lain dari pemerintah yang berpotensi untuk menghancurkan profesi itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah penetapan dari kode etik. Kode etik sendiri hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Penetapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh orang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk dan atas nama anggota-anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi tersebut. Lalu, sanksi pelanggaran kode etik. Sering kita jumpai bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian,
Maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagai contoh dalam hal ini, jika seseorang anggota profesi, khususnya guru, bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan. Lalu yang terakhir yaitu rumusan Kode Etik Guru Indonesia. Kode Etik Guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Fungsi Kode Etik Guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru warga PGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah, serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka Kode Etik Guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap profesional para anggota profesi keguruan. Adapun teks Kode Etik Guru Indonesia yang telah disempurnakan berasal dari Kongres, yaitu ada 9 poin. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak didik. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua siswa dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik itu sendiri. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pribadi. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengemban dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdiannya. Dan yang terakhir, guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.